Ya, Bapak Ibu jemaat, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam ibadah keluarga pada sore menjelang malam hari ini. Kita masih tetap di rumah. Kita doakan bersama supaya bulan Agustus nanti kita sudah mulai di rumah-rumah masing-masing. Tapi bulan Agustus nanti kita sudah mulai mengadakan ibadah keluarga di rumah-rumah jemaat, dan kita akan mulai per sektor dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan di tengah-tengah sukacita ibadah keluarga yang boleh berlangsung di rumah tangga masing-masing, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Lalu sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dari 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Tuhan Kristus itu. Dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, sebagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengar dan melakukan dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan untuk memurnikan iman. Apa yang digambarkan oleh Petrus kepada kita dalam bacaan di sore hari ini, sepertinya akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan dunia ini. Sebagai orang percaya, tentunya kita banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan ini. Kita banyak mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan ini yang membuat kita bertanya-tanya, apakah memang Allah masih ada dan setia bersama-sama dengan kita? Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ketika masih ada kehidupan, maka kita melihat itu sebagai kesempatan yang harus kita pergunakan. Seperti syair lagu, hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang mengagumi lagu ini dan menyanyikan hampir setiap orang Kristen. Jika kita simak lirik lagunya, mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang hanya sementara ini harusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan selagi
hidup kita selagi tubuh kita masih kuat, sehingga di saat sudah tidak berdaya lagi, hidup kita sudah jadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena benar-benar Petrus menggambarkan situasi yang terjadi dalam kehidupan orang percaya pada saat itu. Bahwa begitu banyak orang yang percaya dan setia kepada Allah, tetapi tidak membuat hidup mereka lepas dari pergumulan. Ada begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Tetapi Petrus mau menguatkan kita semua sebagai orang percaya, bahwa ini adalah proses yang memang harus dilayani dan dijalani oleh kita sebagai orang percaya. Dikatakan tetapi kita pun harus ingat bahwa kita melayani setelah dibaptis, sidi dan bertobat. Jangan pernah beranggapan bahwa kita akan lepas dari berbagai penderitaan hidup. Hidup dalam tekad untuk memuliakan Tuhan akan selalu berhadapan dengan realita kehidupan dunia yang dikuasai oleh dosa. Sehingga tidak jarang kita harus diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan. Walaupun sudah berbuat yang terbaik, namun tidak berarti bahwa kita melayani Tuhan hanya dilingkupi dengan berbagai penderitaan. Penderitaan dapat terjadi karena kebodohan dan dosa yang kita lakukan. Kalau hal ini terjadi, ya tanggung sendiri dan masukilah pertobatan serta memohon kekuatan Tuhan agar kita dapat menghadapinya. Tetapi jika penderitaan itu karena perbuatan baik dan hidup memuliakan nama Tuhan, itu adalah kasih karunia yang akan membuat kita siap merasakan kebahagiaan dalam menjalaninya. Apabila dengan adanya jaminan keselamatan yang diberikan bagi kita, jadi Bapak Ibu, jaminan keselamatan diberikan bagi kita itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi kita. Itu kan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kepada kita dalam kemuliaan surgawi. Jadi segala sesuatu yang kita gumuli dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka segala sesuatu sudah dijaminkan bagi kita. Jadi kenapa? Karena kita sudah hadir menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Maka kalaupun kita mengalami penderitaan sebagai orang percaya, ya kita harus menikmati itu. Bagaimana caranya menikmati kebahagiaan di dalam penderitaan? Ya, orang yang bisa menikmati itu karena dia sudah tahu bahwa penderitaan itu wajar terjadi karena kita masih berada di tengah-tengah dunia ini. Kita masih berkutat dengan dosa yang menjadi bagian dari dunia ini. Gitu. Tapi sebaliknya, jangan sampai penderitaan itu terjadi karena kesalahan, karena kebodohan kita. Gitu, dia katakan ya jangan sampai orang menderita karena dia seorang pencuri, karena dia seorang penjahat, karena dia seorang perampok dan sebagainya, tapi dia menderita karena dia menegakkan kebenaran. Nah, itu berbeda. Dan bagi orang-orang yang menderita karena menegakkan kebenaran itu yang pasti Tuhan sudah menyiapkan jaminan yang terbaik. Kebahagiaan surgawi dalam kemuliaannya itu menjadi penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah ilustrasi sederhana bahwa di sebuah penambang emas riwayat rakyat ternyata saya melihat. Nanti kita bisa melihat di sana bahwa tidak semua emas sudah berwarna kuning emas. Ada yang berwarna silver, tetapi ketika emas itu mulai dibakar, nampaklah kilauan emasnya yang memancarkan keindahan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Penderitaan Tuhan memperkenankan kita agar tampak. Penderitaan Tuhan itu memperkenankan agar nampak kemurnian iman yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup dan pelayanan ini. Jadi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan itu kan kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka disitulah ujian iman yang sesungguhnya. Apa kita harus mundur? Tidak. Apakah kita harus maju? Ya memang harus maju. Karena hidup harus berjalan ke depan. Tapi maju dalam Kristus, berjalan bersama dengan Kristus itu semakin membuat kita tegap berdiri.
Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga penderitaan kita adalah penderitaan yang juga sudah dilalui oleh Kristus. Yang dilalui oleh Kristus itu adalah untuk memurnikan kita. Yang dilalui oleh kita adalah untuk semakin mempertegas keyakinan kita bahwa iman kita yang sesungguhnya kepada Allah sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Dan iman itu tidak mudah luntur hanya karena pergumulan-pergumulan kehidupan. Jadi mari kita hadapi hidup ini. Di dalam segala pergumulan di dalamnya, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu setia menyertai dan memberkati kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan menjadikan kita sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama pada saat ini dalam syafaat kita, dan kemudian kita akan menutupnya dengan berkat. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita, lalu kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kita berdoa mohon bimbingan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, agar kita tetap diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu untuk memberikan kami pemahaman akan kebenaran firman-Mu, untuk memberikan kami kekuatan ketika kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, untuk memberikan kami kesadaran bahwa kami masih berada di dunia di mana dosa merajalela dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan mampukan kami untuk bertahan dalam iman dan percaya kami, sekalipun kami harus hidup dalam penderitaan. Tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu ya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, memurnikan iman dan percaya kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dalam rasa syukur dan penuh sukacita, karena kasih Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan sore hari ini, hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang kami sampai dengan saat ini beribadah di rumah masing-masing, bersekutu bersama dengan keluarga. Bapak berkati setiap keluarga, setiap kepala rumah tangga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Ibu Soselisa yang saat ini sementara menjalani persiapan memasuki operasi di rumah sakit Kasih Ibu, karena apa yang terjadi di rumah tadi pagi ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan juga akan bekerja lewat obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun alat-alat medis yang membantu proses operasi atau kesembuhan Ibu kekasih ini. Berkati keluarga yang mendampinginya, beri semangat, beri sukacita. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi Pak Giri yang sementara menjalani masa pemulihan pasca menjalani karantina karena COVID-19. Bapak berkati juga keluarga Bapak Hero Warembengan, keluarga secara khusus Bapak Yakob sampai Lalong yang sudah juga Tuhan bawa kembali ke rumah dari proses pengobatan di rumah sakit. Berdoa bagi Ibu Tabita dalam keberadaannya. Tuhan pimpin dan sertai, beri semangat dan beri sukacita. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang di rumah maupun di rumah-rumah sakit karena penyakit-penyakit terminal. Bapak berkati mereka, jamah, beri semangat, beri sukacita, beri yang terbaik dalam kehidupan mereka. Para janda duda, anak yatim piatu, Tuhan sertai dan berkati. Para lansia dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, Tuhan sertai dan berkati juga. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan untuk menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu.
para pelayanmu, Diaken Penatua, pengurus Pelkat dan komisi, karyawan kantor, Saudara Hesron yang boleh bersama-sama dalam pelayanan tengah-tengah jemaatmu. Berkati juga ya Tuhan panitia pembangunan yang sudah memulai pembangunan. Berkati panitia malam dana yang masih mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Berkati juga ya Tuhan Satgas COVID-19 yang akan mulai bekerja hari Minggu besok dalam mengawal ibadah-ibadah Minggu maupun ibadah-ibadah keluarga. Bapak berkati mereka, berkati rencana pelaksanaan ibadah Minggu yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 26 nanti. Tuhan pimpin dan sertai sehingga semuanya boleh berlangsung dalam kendali dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia. Bapak berkati karena berkat-berkat yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi kehidupan para pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, secara khusus Bapak Lurah Tegalkerta dan Tegal Harum, di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili di dalamnya ya Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Berkati kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing. Lalu berkati juga seluruh kehidupan semua orang yang saat ini bergumul dengan berbagai persoalan dan pergumulan kehidupan, terutama mereka yang bergumul dengan penyakit karena dinyatakan positif COVID-19, tenaga medis yang harus bekerja untuk memulihkan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka juga, dan Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Tuhan suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan terima berkat. Setelah Bapak Ibu paus, baru Bapak Ibu ambil bagian dalam persembahan syukur sendiri. Lalu kemudian kita mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.